wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin meminta izin kepada Ibu untuk eh, meminta waktu Ibu sebentar untuk bisa kami wawancarai. Kami dari Universitas Muhammadiyah, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kami kesini untuk mewawancara Ibu mengenai sedikit tentang pengalaman Ibu atau pembelajaran di sekolah ini gitu kan. Jadi apakah Ibu bersedia untuk bisa kami wawancarai? Ya, sedia. Baik Bu, kita mulai saja. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu, apa saran Ibu untuk kami yang sedang berkuliah di FKIP gitu lah Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Iin Rahmayani. Saya mengajar di SMK 4 Pontianak dari tahun 2000. Saya sudah mengajar di sini. Saya mengajar di mata pelajaran kimia di jurusan analisa pengujian laboratorium. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak mengenai apa-apa saja tentang pembelajaran yang ada sehari-hari saya lakukan ataupun saya geluti. Pertanyaan pertama tadi apa? Bisa diulang? Saran. Iya Bu, saran Ibu dan apa saja persiapan kami untuk menjadi berkuliah. seorang guru. Iya. Oh iya. Nah, kalau menurut saya ya, guru zaman sekarang itu banyak tuntutannya. Tuntutannya bukan hanya bisa mengajar saja, tapi juga harus bisa menguasai IT, harus bisa menguasai kelasnya, harus menguasai siswanya per individu, karakternya seperti apa, menyelesaikan masalah di dalam kelasnya seperti apa. Jadi intinya menjadi guru itu bukan cuma hanya menyampaikan materi saja, tapi lebih kita harus juga mendidik. Karena di sini yang kita pentingkan adalah karakter-karakter yang akan kita capai atau yang kita bangun ke siswa. Karena karakter itu yang paling penting menurut saya, bukan ilmunya, karakternya dulu. Jadi sebelum kita mengajar, kita lihat dulu hal-hal yang penting, yang sepele menurut mereka. Seperti satu, tepat waktu. Yang kedua, kerapian dirinya, kebersihan daripada kelas. Nah, kemudian kesiapan siswanya, itu hal yang pertama harus kita lihat. Jadi beberapa mungkin itu yang paling gampang, yang menurut mereka kadang-kadang suka nggak mereka lakukan, seperti misalnya ruangan masih dalam keadaan berantakan, mereka nggak peduli. Jadi kita bangun dulu karakter mereka dulu, peduli dulu terhadap lingkungannya, terhadap dirinya sendiri, terhadap waktunya. Nah itu. Jadi untuk menjadi seorang guru itu dikatakan berat, cukup berat, tapi dikatakan gampang kalau memang kita sudah menjiwai rutinitas itu karena terus menerus, ya mudah saja. Tapi kalau menurut sekarang saya rasa ngajar itu bukan cuma mengajar, tapi mendidik. Yang salah harus kita benarkan. Nah, bukan hanya kita kejar materi hari ini. Jadi kadang-kadang kita buat perencanaan di lapangan itu, kadang-kadang perencanaan itu tidak semuanya 100% bisa berjalan. Nah, jadi perencanaan itu memang harus kita buat. Memang harus hari ini kita mau ngajar apa, materinya apa, terus latihan soalnya apa, penguatannya apa. Tapi kita lihat juga kesiapan siswanya. Nah, biasanya saya di akhir pembelajaran selalu memberikan materi apa yang akan minggu depan akan saya sampaikan. Nah, jadi hal yang pertama adalah mengingatkan, kemarin saya ada kasih ini. Nah, kalau bisa materinya itu udah kita share atau apa, jadi kesiapan anak. Nah, itu yang nomor 1. Nah, silakan. Jadi Bu, untuk Ibu menangani sedikit siswa atau mungkin ada beberapa siswa yang sangat sulit untuk diatur atau sangat sulit
gitulah Bu, untuk ada dikasih masalah tahu. di kelas ya. Iya. Kalau saya secara pribadi karena di SMK 4 ini eh, karakter tiap jurusan berbeda-beda, motivasinya juga beda-beda. Jadi saya kebetulan dapat siswa itu kadang-kadang satu kelasnya laki-laki semua. Laki-laki semua yang ibaratnya mata pelajaran kita itu mungkin mereka sepelekan karena tidak penting. Nah, itulah cara bagaimana kita memotivasi mereka, membuat materi-materi untuk menarik untuk mereka, materi-materinya itu. Tapi ada kalanya mereka kadang-kadang pas lagi saya jelaskan, mereka tidur. Saya biarkan dulu. Saya biarkan dulu setelah berapa menit. Nah, tapi biarkannya bukan saya tidak punya alasan. Saya tetap foto, saya tetap rekam sebagai bukti bahwa ada kasus seperti itu. Beberapa menit lagi saya lihat lagi, biasanya kalau udah ada yang tidur saya rekam, saya foto, temannya pasti bangun. Iya. Nah, kalau udah gitu dia nanya, "Bu, kenapa saya direkam?" "Oh, udah bangun." Nah, saya bertanya, "Kenapa tidur?" "Kepala saya pusing, Bu." "Oh iya." Nah, kepala saya pusing, Bu. Ya udah, kalau pusing mau ke UKS silakan ke UKS. Kalau memang mau di sini gimana? Nah, harus ada seperti tidak harus langsung menuduh bahwa dia nakal atau apa, karena anak zaman sekarang kalau semakin kita gitu dia akan makin lari dari pelajaran kita. Nah, tapi ada kalanya juga saya harus keras. Nah, jadi ketika beberapa siswa juga kadang, "Bu, saya mau tidur." Ibu kan 6 jam, saya 6 jam di satu kelas itu 6 jam. Jadi kebayang dari jam 10 sampai jam 3 anak berhadapan dengan saya sampai mata pelajarannya menurut mereka berat, kurang menyenangkan untuk jam terakhir, jam pertamanya sudah pelajarannya berat. Nah, jadi mereka kadang-kadang lucu juga, mereka minta izin, "Bu, saya boleh agak santai dulu 1 jam?" "Oke," saya bilang. "Santainya seperti apa?" "Begini-begini, Bu." "Oke." Jadi saya selalu buat perjanjian kontrak dalam 1 hari itu kita mau ngapain. Nah, tapi saya tidak selalu menurutin apa mau mereka. Saya juga harus ada komitmen begini-begini. Jadi oke, santai 1 jam. Jam sekian kita sudah mulai, karena saya kasih tahu karena saya juga harus menjalankan tugas, materinya harus tercapai seperti ini. Nah, itu seperti itu. Tapi saya rasa karakter siswa tiap kelas berbeda-beda, tingkat di tiap SMK, SMA juga berbeda-beda. Karena di sini SMK mungkin, nah ada beberapa jurusan yang memang laki-laki semua, melihat kita gurunya perempuan, nah kadang-kadang udah ibu, pasti ibu nih suka ternyuh, kadang-kadang seperti itu. Nah, artinya saya pribadi dikatakan galak juga galak, tapi dikatakan baik anak-anak ya juga. Kadang-kadang anak juga jujur, misalnya dari jam 10 sampai jam 3 mereka ada rasa haus, lapar, "Ibu boleh nggak saya makan?" "Boleh, silakan kalian ke kantin." Balik ke kelas, makannya di kelas. Itu saya. Hal-hal yang ibaratnya yang menurut saya manusiawi, misalnya mau makan, mau minum, saya enggak. Nah, tapi saya bilang tetap jaga etika, tetap jaga kebersihan, tetap jaga ketertiban. Nah, setelah itu ketika mereka ada masalah lagi, nah itu yang saya pegang. Kalian sudah saya beri kemudahan, saya kasih toleransi. Kenapa sikapnya jadi tidak baik? Nah, di situ. Jadi kita kasih dulu sesuatu yang baik, nggak mesti harus. Nah, itu menurut saya. Jadi tidak terlalu menekan siswa itu. Iya, tapi ada kalanya kita juga harus keras. Misalnya kita sudah kasih dia kelonggaran, dia mulai yang aneh-aneh, nah saya nggak segan-segan. Jadi saya punya setiap pembelajaran tuh setiap harinya saya ada jurnal kegiatan kelas, ada salah satunya adalah permasalahan. Jadi di permasalahannya itu akan tercatat masalahnya apa, siapa yang nanganinya. Nah, ini bukunya. Jadi kalau misalnya saya ngajar ada masalahnya, saya buat di sini siapa, tanggal berapa, permasalahannya apa, siapa yang menyelesaikannya. Oh, dia ke ruang BP. Nah, jadi saya tidak pernah menyelesaikan langsung karena siswa itu kan
bukan hanya dia sendiri, satu kelas. Jadi kalau langsung saya hanya menangani dia, habis waktu saya. Nah, jadi kalau ada anak yang bermasalah, saya kasih dia kunjungannya ke BP, biar dia curhat di BP, ada apa, ada masalah apa. Nah, setelah itu mereka pulang dengan membawa surat bukti pembinaan dari BP ditandatangani. Ini saya. Nah, jadi kelas juga tidak terganggu, kelas juga tidak tetap berjalan. Nah, yang bermasalah selesai masalahnya. Jadi kalau ada masalah saya tidak langsung. Paling kalau misalnya dia ganggu temennya, nah di situ sekali. Tapi kalau yang udah berat, misalnya ada kita ngelihat udah mulai ada aneh-aneh, nah, itu pasti ke BP. Nah, sudah dari BP, kalau udah ada masalahnya itu kita selalu komunikasi dengan wali kelas. Nah, saya selalu komunikasi dengan wali kelas bahwa hari ini video saya, ini video. Jadi di HP saya ini ada khusus, memang HP saya itu memang khusus untuk merekam aktivitas, tapi tidak saya publish, tidak saya publikasikan. Tidak saya publikasikan, hanya saya itu. Nah, misalnya ini siswa ini tidur, nih ada nih pembelajaran, jadi tetap saya akan, nah ini tidur ya, tetap ada. Jadi HP itu ada apa, bantu saya untuk aktivitas. Nah ini kan, nih saya tunjuk dia tidur. Saya kasih. Hari Rabu tanggal 15 Maret. Nih, bukunya pun nggak mau ditaruh di atas meja. Ya. Ini saya. Tapi saya orangnya nggak mau di apa. Kadang-kadang saya hari itu nggak ada, saya rekam. Jadi jam ibu kok nggak ada ngerekam, saya diam aja. Nah jadi lengah gitu, kemudian lengah. Ini kopinya nggak mau dibuka. Ini buktinya kalau dia nulis ya Pak ya, nanti dibilangnya bukunya sama ibu lagi padahal sama dia. Nih, Masya Allah, dia hari ini nggak boci, nggak bocan, dia rajin, dia nulis udah sampai ke nomor 56. Ini saya. Jadi kan ada 6 jam itu siswa mengerjakan, jadi saya tidak duduk, saya jam jalan, saya rekam, saya puji. Kadang kan, Bu, kok nggak ada rekam hari ini? Nggak usah. Jadi nggak setiap. Jadi anak tuh nggak tahu karakter kita tuh seperti apa. Jadi nggak monoton. Kalau saya orangnya tidak monoton. Jadi anak tuh kadang-kadang, Ibu hari ini ngapa. Nah, jadi dia nggak tahu rutin apa sih. Dia nggak bisa membaca bahwa oh saya ini begini. Nah, itu saya. Baik Bu, selanjutnya selama Ibu menjadi guru itu kan pasti ada pengalaman. Pengalaman yang menurut Ibu yang paling berharga buat Ibu itu seperti apa? Pengalamannya ada yang mengesankan, ada yang mengesalkan. Yang mengesankan itu ada beberapa tahun yang lalu ya, yang lampau, masih sekitar tahun 2003-2002. Saya ingat ada siswa dia komplain ke saya mengenai nilainya. Jadi siswanya itu komplain, kalau orang mungkin nggak percaya, komplain nilainya terlalu tinggi. Nah, nilainya terlalu tinggi untuk dia, katanya. Ibu, kenapa sih ibu ngasih nilainya terlalu tinggi? Katanya gitu. Jadi saya kaget. Kok kamu dikasih nilainya tinggi kok? Itu enggak Bu, saya enggak sepintar itu, katanya gitu kan. Nah, jadi itu menurut saya mengesankan sekali kok anak ini. Nah, nilai itu bukan hanya ulangan, bukan hanya latihan, bukan anak ini. Ketika kamu bisa memberikan ilmu kamu ke orang lain, itu nilai plus buat saya. Nah, ketika kamu menghargai sesuatu lingkungan, itu nilai plus buat saya. Jadi waktu itu saya kasih nilai dia 90. Dia bilang, Bu, kalau bisa diturunkan lagi lah 80 saja, karena pelajaran ibu kan pelajaran berat. Pelajarannya berat, jadi kalau 90 kayaknya ngeri Bu, katanya gitu.
Nah, itu pengalaman yang sangat berkesan sampai hari ini, karena siswa yang seperti itu biasa kalau udah dapat nilai tinggi biasa diam-diam, Iya. tapi yang ini dia protes. Dan yang paling paling berkesan lagi, anak itu sampai beberapa tahun yang lalu itu rutin datang ke rumah saya silaturahmi, walaupun beda keyakinan dia tetap datang pada Idul Fitri ada apa. Nah, artinya dan dia itu bukan cuma ke saya saja, gurunya ke yang lain juga seperti itu sangat berkesan. Jadi kalau mengajar itu, kesan yang paling berkesan itu adalah ketika kita dimanapun berada, anak itu yang menyapa kita, mengenal kita terlebih dahulu. Nah, itu yang sangat berkesan untuk saya. Nah, yang tidak berkesan adalah ketika kita kenal dengan anak itu, kita tahu anak itu pintar, anak itu berbakat, anak itu berhasil gitu ya. Ketemu kita di suatu tempat, dia melihat kita tapi no respon. Nah, itu menurut saya apa saya sudah berubah mukanya. Nah, jadi ibaratnya ketika hanya disapa saja saya udah merasa senang, mendengarkan memperkenalkan dia ke pasangannya, ini ibu saya, itu ada rasa bangga. Bukan hanya pekerjaan yang dia, maksudnya dia memperkenalkan bahwa saya adalah gurunya, itu menurut saya yang paling. Nah, dia nggak malu menceritakan bahwa dulu saya pernah itu dihukum sama ibu, hukumnya disuruh itu buat nyanyinya tentang hukum kimia. Nah, susah ibu, nah, pokoknya harus seperti itu. Nah, itu yang berkesan dengan yang tidak berkesan. Untuk selanjutnya itu Bu, selama Ibu mengajar di sekolah ini, metode apa yang Ibu gunakan, metode pembelajarannya gitu Bu, dan metode yang sering gitu lah Ibu gunakan. Kalau saya, seperti saya bilang tadi, saya orangnya tidak monoton. Jadi metode pembelajaran saya kadang-kadang tiap harinya berbeda. Jadi hari ini seperti saya kasih tahu tadi, sebelumnya itu saya misalnya hari ini terakhir, saya udah kasih tahu minggu depan kita akan ada kegiatan diskusi anak-anak. Nah, persiapannya ini, kelompoknya ini, judulnya ini. Nah, diskusi. Jadi begitu minggu depan mereka sudah bikin kelompok, diskusinya judulnya mereka udah tahu, tapi tinggal searching, cari, nah baru diskusi. Jadi saya diskusi ada, terus bikin presentasi secara ilmiah juga ada. Jadi tidak hanya saya sendiri yang mengajar. Karena kalau saya mengajar itu 6 jam itu siswanya kadang-kadang lebih banyak tidur. Jadi siswanya harus banyak dilibatkan. Nah, seperti ini mungkin. Nah, ini ada contohnya. Ini ada hasil-hasil karya anak-anak. Salah satunya ya. Di sana juga banyak bikin kayak begini. Nah, ini yang kurang bagus yang di sana, yang bagus itu saya tempelkan di dinding, karena pelajaran saya kan sekarang IPAS. IPAS itu ada IPA-nya dan ada IPS-nya. Nah, jadi kalau IPA-nya itu mungkin praktek, IPS-nya gimana? IPS juga banyak prakteknya. Justru IPS itu lebih banyak prakteknya. Mereka bercerita tentang ASEAN, mereka yang bercerita, jangan kita yang bercerita. Nah, ketika ada materi yang nggak bisa dia jelaskan, barulah saya yang masuk. Nah, jadi mereka kadang-kadang satu hari itu nggak terasa kalau udah itu diskusi presentasinya bisa kadang-kadang menggunakan IT, pakai PowerPoint, pakai Flash, kadang-kadang juga manual ditulis, pakai spidol, saya siapkan pulpen warna-warni. Saya tanya, mau beli kamu sendiri yang beli atau ibu yang belikan? Nah, untuk kertas manilanya kami yang beli ibu, karena kalau ibu beli ibu nggak tahu ide-idenya. Nah, ada yang warna hitam, ada yang apa, itu bagus-bagus. Nah, itu yang ibaratnya kalau anak udah kayak gitu belajarnya dan itu harus di kelas, jangan kita kasih tugas. Kalau dikasih tugas pasti hanya 1-2 orang yang ngerjakan. Nah, termasuk buat PowerPoint atau apa presentasi. Waktu itu saya ngasih materi tentang revolusi bumi,
rotasi ini, gerhana apa segala macam. Nah, sekali saya lihat tampilan mereka tuh luar biasa. Lewat dari apa yang saya inginkan tuh udah lewat. Nah, tuh. Jadi tiap kelompok dikasih judul yang berbeda-beda. Nah, itu diskusi mereka atau apa. Jadi mungkin satu hari nggak selesai, jadi lanjut minggu depannya. Nah, seperti itu. Jadi di sekolah ini tuh tidak ada PR gitu. PR gimana ya, kalau anak-anak tuh biasanya udah mereka udah jujur dulu, ibu kasih PR nggak? Kenapa? Karena kami banyak kegiatan Bu. Kegiatannya apa misalnya? Kegiatannya ini Bu, kegiatannya apa, kami kerja, karena di sini anak-anak banyak, sebagian besar mereka setelah selesai sekolah mereka kerja. Ada yang jaga parkir, ada yang jaga kafe, ada lamongan atau apa malam. Nah, jadi kadang-kadang saya kasih PR, tapi nggak banyak, 5 soal, tapi nggak banyak. Jadi saya kalau udah saya bebani mereka hari itu latihan, nah seperti tadi kan latihannya udah nomor 56, nah saya nggak kasih PR lagi. Nah, kalau itu pun nggak selesai, nah itu boleh dilanjutkan. Untuk motivasi ibu sendiri untuk menjadi guru itu apa? Motivasi, ya. Motivasinya apa ya? Terus terang dulu nggak saya memang hobi mengajar dari SMA. Saya memang suka mengajar les. Jadi dari SMA saya sudah punya siswa-siswa bimbingan les sampai saya kuliah, sampai saya selesai. Nah, jadi memang saya suka mengajar karena memang itu yang bisa saya sebagai sampingan daripada saya kuliah. Nah, jadi dari SMA saya udah suka memang ngajar les secara privat, tapi nggak pernah bimbel. Saya memang lebih suka privat, mengumpulkan siswa berapa anak, mulai dari latihan membaca, menulis, menghitung. Jadi mungkin memang hobinya di situ. Jadi kalau motivasi ya memang karena suka mengajar. Jadi ibu emang dari dulu itu pengen jadi guru? Enggak, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi guru karena saya background saya adalah sarjana teknik, bukan guru. Nah, jadi yang ingin jadi guru adalah bapak saya. Nah, orang tua saya pengen jadi guru. Jadi dia bilang tadinya bukan jadi guru, jadi dosen. Jadi dosen. Karena saya anak pertama, adik-adik saya masih juga memerlukan biaya kuliah, jadi saya bilang kalau dosen waktu itu harus S2, S3. Adik-adik saya yang laki-laki jadi memerlukan biaya, jadi saya yang mengalah. Jadi waktu itu saya bilang ya udah. Nah, kesempatan juga waktu itu pembukaan PNS-nya adanya di ini. Tapi dari awal, dari saya SMA, saya suka mengajar privat, tapi bukan bimbel, privat. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah mengajar bimbel manapun. Saya lebih suka mengajar privat ke beberapa anak, beberapa grup belajar anak. Sekarang ibu udah ada sertifikasi guru atau belum? Udah, alhamdulillah sudah dari tahun 2008. Selanjutnya apa harapan ibu untuk guru di seluruh Indonesia? Guru seluruh Indonesia itu satu, diberi kesabaran, karena kunci menjadi guru itu satu dulu, sabar. Kalau nggak sabar, apalagi ngadepin anak-anak yang ibaratnya sedang lagi masa-masanya pertumbuhan. Nah, sabar, kemudian mentalnya harus kuat juga, harus sehat juga. Nah, jadi sekali lagi yang paling pertama adalah sabarnya dulu. Sabar dan harus ikhlas. Kalau menjadi guru ya tetap ikhlas, karena kalau nggak ikhlas
ilmunya nggak sampai ke siswa. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang manajemen yang ada di sekolah? Manajemen sekolah di Manajemen sekolah di pendidikan. manajemen di sini kategorinya sudah berlangsung dengan baik. Misalnya kalau kita memerlukan apa, strukturnya sudah terstruktur ya kan, sudah ada jenjang-jenjangnya. Misalnya penanganan siswa memerlukan apa sudah ada. Jadi kita selalu saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya ingin bertanya satu lagi Bu. Jadi sekarang tuh kan lagi ada berita yang lagi hangat-hangatnya marketplace gitu itu Bu. Jadi gimana tanggapan Ibu tentang Marketplace itu tuh apa ya? Saya belum itu nih, masih kudet saya dengar tentang marketplace. Iya Bu, karena itu tuh beritanya baru. Iya, apa itu? Tentang apa kalau itu? Boleh Itu tahu. tuh nanti tuh kayak ada apa ya Bu? Market kan kayak seperti penjualan. Ya, Iya. place berarti tempat-tempat penjualan. Penjualan apa maksudnya? Jadi itu Bu kayak lulusan SMK juga bisa mendaftar jadi guru gitu Bu. Oh gitu. Tidak harus SPD gitu. Oh, kalau saya sih secara pribadi, kalau dia punya keinginan karena kalau melakukan sesuatu kan harus dia dulu ingin, karena dia ingin. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi kan bukan S1 saya bukan di pendidikan, nggak jadi masalah ketika dia punya motivasi untuk menjadi guru, bisa saja kalau menurut saya, asalkan itu tadi dia bisa mengetahui. Karena kalau guru ini kan beda, dia harus tahu bagaimana karakteristik siswa, menangani siswa atau apa. Nah jadi ibaratnya tentulah ada yang mata kuliah yang harus mereka dapatkan lagi. Seperti waktu itu saya kan dari akta, jadi saya mengambil akta mengajar. Di situ saya benar-benar ilmu keguruan yang saya dapatkan yang tidak saya dapatkan dari S1 saya. Nah, ilmu keguruan tentang bagaimana ada pengetes nggak bawa. Jadi bagaimana kepribadian guru di depan kelas, bagaimana menangani siswa, itu kan nggak pernah itu. Bahkan dulu pernah saya suka ada dosen saya itu satu itu berkesan sekali, dia suka kasih masukan menjadi seorang guru itu mirip-mirip artis katanya gitu. Artisnya dalam tanda kutip. Nah, artisnya dalam tanda kutip. Jadi dia bilang karena anak melihat kita. Yang pertama adalah penampilan kita dulu. Good look katanya. Good look itu tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, jadi kalau misalnya itu katanya pelajaran terakhir, janganlah ibu kasih jilbabnya warna begini. Nah itu saya pelajari di akta. Iya, jadi ibu udah ngajar jam terakhir, pelajarannya susah. Nah itu psikologi pendidikan waktu itu saya dapatkan ilmunya. Psikologi pendidikan, dia bilang, ibu ajar ini, maaf muka ibu tuh sangar, suara ibu tuh nyaring katanya. Jadi ngelihatnya materinya ini, anak tidak akan mau berlama-lama mau ngelihat ibu. Nah gimana, ibu kasihlah warnanya, misalnya pakai jilbabnya pink, bajunya pink. Nah jadi kan ngeliat nih, wah ibu warnanya pink, cerah. Nah good look tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, maksudnya karena kita kan guru itu kan katanya digugu dan ditiru. Nah jadi hal-hal yang teladan kita perlihatkan, hal-hal yang tidak baik jangan kita lihatkan. Nah itu yang ibaratnya, kalau saya setuju saja kalau misalnya ada misalnya dari SMK boleh apa, asalkan dia bisa memahami bagaimana karakter pendidikan itu bukan cuma memberikan ilmu, memberi materi, tapi lebih ke karakternya anak, karena karakternya itu kan akan dibangun sampai nantinya, mulai dari karakter dia disiplin, jujur, ya kan? Nah itu yang kita pentingkan.
Jadi itu saja Bu yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Kami sangat puas dengan jawaban Ibu. Dan kami juga termotivasi dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Sekian Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.